Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humanera Indonesia kepada Bapak Dr. Waji Magister Pendidikan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Tentunya ini adalah berkat karunia-Nya saja ya. Tanpa karunia-Nya kita mustahil untuk bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Islam Baitur Rahman Ketupat Raas Sumeneb, dan Bapak Ibu Guru SMA, MA, SMK sekecamatan Raas. Setiap kali saya bertemu guru itu saya senang sekali rasanya ya, artinya apa? Ternyata masih banyak orang yang mengabdikan dirinya di dunia pendidikan menjadi guru. Sekalipun dulu waktu kecil Bapak Ibu mungkin sebagian kecil saja yang bercita-cita jadi guru ya. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, jujur saja, siapa yang waktu kecil ingin jadi guru? Iya. Iya, tampaknya jarang sekali ya. Waktu kecil apa kalau ditanya? Le atau nduk kalau di Jawa ya. Atau di sini cong ya. Cong kalau nanti kalau besar ingin jadi apa? Menjadi polisi ya, dokter, tentara, pilot dan sebagainya. Nyaris tidak ada yang menjawab menjadi guru ya. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu ini sekarang ini menjadi guru, ini bukan Bapak Ibu sedang terdampar ya, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu adalah tersesat di jalan yang benar ya. Jadi oleh karena itu kita harus syukuri bahwa Bapak Ibu ini memilih profesi yang mungkin dianggap sebagai profesi paling mulia di dunia. Para nabi itu semuanya adalah guru karena mereka mengajar, sehingga Bapak Ibu itu bisa disejajarkan dengan para nabi karena ngajar, guru ya. Dan guru itu dijamin masuk surga ya, kecuali yang memperkosa muridnya. Itu perkecualian. Ketika Bapak Ibu memilih profesi guru dan Bapak Ibu itu kemudian menjadi guru yang baik, jaminannya adalah surga. Yakinlah, Bapak Ibu bukan kiai, bukan pendeta, bukan pedanda, tapi Bapak Ibu jadi guru, yakinlah bahwa Bapak Ibu itu jadi gurulah mengantarkan Bapak Ibu ke surga ya. Asalkan itu saja, kecuali salah satunya kecuali tadi yang memperkosa muridnya ya, itu perkecualian. Saya protes ke Allah kalau mereka itu dimasukkan ke surga ya. Sini yang capek-capek jadi guru kemudian tidak masuk surga tapi mereka masuk surga, saya protes gitu ya. Nah, sekali lagi saya apresiasi Bapak-Bapak Ibu masih mengabdikan diri sebagai guru. Nah, kenapa masa kecil kita tidak pernah mencita-citakan menjadi guru ya? Tadi malam setidaknya saya berdiskusi sama beberapa teman guru di Raas ini, ada dari MTS Al Jazeera, kemudian dari sini juga dari SMA Islam Baitur Rahman. Itu saya suruh nebak gitu, Pak guru honorer ini nasibnya bagaimana gitu ya. Jadi bertanya seperti itu. Lalu saya tanya, dapat honor berapa kan itu kan? Gitu. Tadi malam saya menanyakan seperti itu. Nah, kalau disuruh kemudian saya jawab itu, besok saja akan saya jawab.
ya. Karena kalau saya tadi malam saya jawab, maka yang mendengarkan hanya sebagian kecil saja. Maka jawabannya masa depan guru ke depan bagaimana? Jawabannya sudah saya jawab tadi, surga. Oh ya, gitu. Jadi nggak usah pesimis, sekarang itu honornya berapa? Ya. Kelihatannya sih jadi guru SMA Islam Baitur Rahman, tapi kan punya toko bangunan, ya. Nah, tapi kan punya keramba, ya. Tapi kan punya toko di Bali, toko souvenir, ya. Gitu. Nah, di luar itu semua surgalah, percayalah, ya. Jadi alhamdulillah saya sudah 4 kali ke Raas. Pertama kali saya ke Raas itu tahun 2017, ya. Saya kenal Pak Mukhtar ini juga sudah tahun 2017 ketika pertama kali saya ke sini, ya. Juga Pak Ketua Yayasan itu juga waktu itu sudah bertemu pada tahun 2017, ya. Waktu itu kedatangan kami ke sini adalah dalam rangka silaturahim kepada alumni Universitas PGRI Kanjuruhan. Ya. Kebetulan ada beberapa diantaranya adalah Pak Sekdes, ya, Pak Busairi, kemudian ada Mas Sugianto, ya, Gian itu yang novelis itu ya, dan novelnya itu Laris Manis Orang-orang Pulau itu. Kebetulan menulis lagi Lian itu ya, ada kemudian buku filsafat, ya. Dan bukunya kan dibahas di mana-mana. Itu karya anak Raas. Ya. Orang Raas harus bangga itu. Ya. Dan lebih bangga lagi karena itu mahasiswa saya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Yang novelnya bahkan menjadi disertasi. Ya. Disertasi di banyak kampus negeri lagi itu ya. Itu jadi disertasi. Itu karya anak Raas. Itu kebanggaan yang luar biasa. Kemudian kedatangan kami ke sini itu adalah kami dari PISI, ya, Perkumpulan Ilmuwan Sosial Humaniora Indonesia. Ini sebuah organisasi yang baru, ya, mewadahi orang-orang yang berminat di bidang sosial dan humaniora. Bidang sosial humaniora itu apa saja? Itu sosiologi itu masuk, itu Mbak Dila itu Budila, kalau saya di sini Budila ya, karena di dalam ruang formal. Kalau di luar karena kenalnya dulu kan saya tidak tahu kalau beliau itu guru, ya, sehingga saya panggil Mbak saja. Ya. Sehingga Mbak Dila ini kan sosiologi ya, itu masuk humaniora juga, ya, sosial humaniora juga. Ya. Kemudian yang dari PAI agama itu juga masuk humaniora, sosial humaniora. Para guru karena latar belakang pendidikan itu masuk dalam rumpun sosial humaniora juga. Ya. Kemudian psikologi itu masuk sosial humaniora dan psikologi juga masuk humaniora, ekonomi, hukum dan sebagainya. Organisasi ini berdiri pada bulan April 2022 dan pada bulan Mei sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui SK Menteri Hukum dan HAM pada bulan Mei 2022. Anggota PISI itu terbentang mulai dari ujung Sumatera sampai ujung timur Papua. Itu ada anggota PISI meskipun masih baru. Dengan jumlah pengurus sebanyak 104. Ya, pengurus pusatnya itu 104. Ya. Yang hadir ke sini kebetulan yang bersedia hadir di sini kebetulan adalah para pengurusnya. Ya. Saya sebagai ketua umum, jadi untuk sementara itu saya bertindak sebagai ketua umum karena pendiri. Ya. Jadi pendiri itu sekaligus adalah pengurus pertama. Ya. Pendirinya 4 orang. Saya kebetulan Pak Sanusi yang sedang memegang kamera ini. Kemudian Pak Dr. Aris Purwanto, ya, itu pendirinya. Kemudian satu lagi itu adalah manajer pemasaran nusadaily.com, itu media massa online, salah satu media massa online terbesar di Indonesia. Itu kantornya di Malang, itu makanya logonya itu ada di sini. Karena nanti kegiatan kita ini akan diberitakan di nusadaily.com setidaknya. Setidaknya nanti
mungkin Pak Mubarak nanti akan membuat press release, setidaknya sudah ada 3 media massa yang akan memuat kegiatan kita. Secara otomatis akan meningkatkan citra SMA Islam Baitur Rahman. Sekaligus saya mohon izin Pak Mukhtar ya, apakah boleh dimasukkan ke media massa kegiatan ini? Ya, kalau diperbolehkan, oke, nanti akan segera dikerjakan sehingga selepas acara ini selesai, rangkaian acara di Raas akan muncul di media massa. Setidaknya ada 3 media massa yang akan memuatnya, termasuk Harian Bangsa, ini harian milik NU ya, yang terbit dari Surabaya, baik koran fisik maupun media online. Nanti akan muncul di situ kegiatan kita selama ada di Raas, karena kita menjalin kerjasama dengan beberapa media, terutama nusaDaily.com, karena salah satu manajernya itu menjadi pendiri PC ya. Saya perkenalkan satu-satu ya. Yang paling ujung sana itu seperti yang saya katakan tadi adalah Bapak Dr. Aris Purwanto MPD. Beliau adalah dosen Institut Agama Islam Al-Husini Sidoarjo ya. Saya lihat mahasiswanya di Madura banyak ya. Kemarin saya ada alumni Universitas Kanjuruhan itu ternyata kuliah juga di tempatnya Pak Dr. Aris Purwanto ini. Pak Dr. Aris Purwanto ini untuk sementara juga sebagai di kepengurusan PC itu sebagai sekretaris umum atau sekretaris jenderal, itu Pak Dr. Aris Purwanto. Beliau lahir di Pacitan ya, itu senior saya, di atas saya. Beliau kuliahnya di atas saya, jadi kakak kelas saya. Jadi saya kenal mulai beliau mahasiswa ya. Itu mahasiswa paling ganteng dan paling pintar dulu ya. Sudah hampir kepala 6 aja masih ganteng. Mungkin bisa membayangkan dulu waktu mudanya gitu ya. Gitu. Jadi idola dulu Pak Aris Purwanto. Kemudian Laris ya, sesuai dengan namanya Aris tapi Laris ya, gitu ya. Bukan Laris Purwanto bukan gitu ya, gitu ya. Kemudian Bu Dr. Ida Sukowati M. Hum ya. Saya ingat Pak Putu itu dosen UGM itu memelesetkan M. Hum itu kan master hutangnya numpuk gitu ya. Tapi kalau Bu Ida tidak ya, karena Bu Ida itu hidupnya selalu enak ya. Bahkan beliau ini adalah istri dari salah satu kepala daerah di Indonesia. Jadi suami beliau itu adalah mantan wakil Bupati Buton. Ya. Oleh karena itu jaringannya luar biasa. Se-Indonesia punya jaringan. Ditanya apa saja tahu Bu Ida itu. Ya, itu tahu ya. Ditanya A sampai Z, apa saja tahu. Bidang apa saja tahu. Gitu ya. Iya, sama MSc. Iya, Mas Sembarang Iso itu. Semua tahu. Itu. Mungkin hanya dunia lain saja yang belum tahu dia. Itu. Tapi macam-macam tahu yang namanya Bu Ida. Nanti ketika Bu Ida menyampaikan materinya, Bapak Ibu akan tahu betapa Bu Ida itu memang serba tahu. Tidak hanya dunia pendidikan, ya, dunia yang lain-lain itu. Ya. Yang saya katakan saja hanya dunia lain saja yang tidak tahu, mungkin yang macam-macam bidang beliau tahu ya. Beliau ini jabatannya di PC itu sebagai anggota Dewan Penasihat ya. Ya. Pengawas penasihat tuh. Ya penasihat lupa jabatannya, bayangkan ini. Saking banyak jabatan dan banyak yang diketahui sampai lupa jabatannya, gitu ya. Itu karena saking banyaknya itu anggota. Saya juga lupa, saya memang SK-kan juga lupa itu ya. Tapi ingat saya memang beliau itu adalah anggota Dewan Penasihat, karena penasihat dan pengawas itu memang nyaris tugasnya nyaris sama, gitu. Jadi hampir sama, gitu ya. Itu Bu Ida Sukowati. Kemudian sebelahnya ini adalah Ibu Dr. Sulistiani MPD. Ya, Bu Ida itu dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Ya, gitu. Itu beliau baru melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pasca Sarjana. Jadi beberapa hari yang lalu beliau melepaskan jabatannya sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Darul Ulum itu demi PC. Ya. Itu demi PC loh melepaskan jabatannya itu, karena di PC sudah meningkat aktivitasnya padahal tidak ada gaji di PC itu ya.
tidak ajaib, tapi justru membela nih PC ya, membela PC mati-matian Bu Ida ini, maka saya apresiasi ya. Kemudian sebelahnya adalah Bu Dr. Sulistiani MPD. Beliau adalah dosen di Universitas PGRI Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kebetulan Bu Sulis ini juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris, dan di sana kebetulan juga Kediri itu terkenalnya adalah kampung Inggris di samping sebagai kota tahu ya. Itu tahu kuning itu ya, jadi di Kediri gitu. Sebelah saya ini adalah Bu Dr. Siti Maisaroh MPD. Ini sahabat saya karena satu kelas dengan saya waktu S3, itu satu angkatan. Ini Bu Siti Maisaroh ini. Bu Siti Maisaroh ini adalah dosen sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan PGRI Jombang ya. Beliau belum lama ini juga sebagai ketua 2 di STKIP PGRI Jombang ya. Ketua 2 itu wakil rektor 2 ya, bidang keuangan. Jadi kalau ngomong keuangan di samping ngomong pembelajaran, wah ini pakarnya. Nah, Bu Sulis saya di PC jabatannya adalah sebagai ketua 2 bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial. Jadi perjalanan ke sini ini dipimpin oleh Bu Sulistiani, karena ini adalah salah satu program kerja dari Bu Sulistiani untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan pelayanan sosial. Bu Maisaroh itu di PC apa sebagai apa Bu? Oh ya, kepala bidang pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dengan anak, itu ya. Jadi nanti di sini kalau suatu saat ada kegiatan seperti itu, nanti bisa bersinergi dengan Bu Siti Maisaroh. Kebetulan kami juga menggandeng ya, wakilnya Bu Siti Maisaroh ini dari Komnas Perempuan, Komnas Anak ya. Perempuan. Iya, Komnas Perempuan itu. Jadi ini wakilnya dari Bu Siti Maisaroh ini dari Komnas Perempuan, ya. Jadi nanti bisa kita datangkan ke sini kalau di sini ada program yang semacam dengan itu. Kemudian ada Pak Sanusi ini di PC itu adalah sebagai bendahara umum. Ya. Kami memiliki banyak bendahara. Selain bendahara umum ada wakil bendahara umum, ada bendahara 1, bendahara 2 dan bendahara 3 dan 5 bendahara. Itu karena begitu kayanya PC gitu ya. Itu kaya sumber daya gitu ya. Tapi kalau sumber dana itu ya bantingan kalau mau berangkat gitu ya. Nah, itu yang bisa saya perkenalkan kepada Bapak Ibu. Kemudian tujuan kami datang ke sini adalah dalam rangka berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait kurikulum merdeka. Kami memposisikan diri bukan sebagai instruktur ya, bukan sebagai narasumber ya, bukan sebagai orang yang lebih tahu dari Bapak Ibu, tetapi justru kita saling belajar ya. Kami belajar dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mungkin bisa belajar dari kami apa yang kami ketahui. Kita saling belajar ya. Kebetulan semuanya karena dosen itu juga peneliti ya, memiliki minat masing-masing dalam bidangnya. Bapak Ibu ini juga belajar dari Bapak Ibu semua, guru-guru di Raas dan masyarakat Raas ya. Dengan harapan apa? Kerjasama di antara kita yang saling belajar ini bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin berguna bagi Pulau Raas ya. Setidaknya kami membantu Bapak Ibu untuk memperkenalkan Raas keluar ya. Mungkin rekor loh, saya itu orang Malang yang datang ke Raas sudah 4 kali ya. Kecuali punya istri atau suami di sini loh ya, itu pasti sering ke sini. Saya yang tidak punya istri, tidak punya anak di sini, tetapi kan saya sudah 4 kali datang ke sini, itu untuk mungkin rekor ya. Dulu Raas itu hanya sebatas saya tahu itu saja ada Pulau Raas ya. Tapi saya lihat di peta kok tidak ada gitu ya. Itu guyonannya Mbak Dila tadi malam itu ya. Itu kok tidak ada di dalam peta itu ya. Ya. Nah, ini
salah satu yang bisa kami bantu adalah memperkenalkan Raas. Oleh karena itu nanti kami pulang itu nanti juga akan membuat buku yang isinya tentang Raas, ya, dari macam-macam sisi, dari sisi cerita rakyatnya, dari sisi religinya, dari sisi alamnya, dari sisi budayanya, dari sisi perekonomiannya dan sebagainya. Nah, secara otomatis nanti yang baik-baik saja yang kami tulis, ya, akan kami perkenalkan kepada publik, ya. Sangat berterima kasih kami bila Bapak Ibu terlibat di dalam penulisan buku ini, ya. Kami bertujuh ini nanti kebetulan Pak Mubarak ini sudah menjadi anggota PISI, ya. Sehingga yang di sini yang sudah PISI ini 7 orang, ya. 7 orang ini semuanya nanti wajib nulis. Karena sudah menjadi anggota PISI saya wajibkan, tidak boleh tidak nulis, ya. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mau nulis silakan, ya. Hukumnya sunnah. Jadi kalau yang anggota PISI itu wajib, tapi yang belum menjadi anggota PISI itu sunnah. Tapi saya berharap Bapak Ibu untuk berkontribusi untuk kita menulis bersama-sama. Kolaborasi antara PISI ini dengan guru-guru di Raas dan masyarakat Raas pada umumnya untuk nulis di dalam satu buku, ya, kumpulan tulisan tentang Raas, ya. Syukur-syukur kalau dalam waktu dekat Bapak Ibu juga tertarik untuk masuk menjadi anggota PISI, ya, sehingga kita bisa sering bertemu, baik pertemuan virtual maupun pertemuan langsung tatap muka seperti ini. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya menyampaikan sambutan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita di sini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu dan ada manfaatnya untuk kami semuanya. Semoga kerjasama kita tidak hanya sebatas ini, tetapi kerjasama kita akan lanjut sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi masyarakat Raas dan sekitarnya, dan meningkatkan pengabdian Bapak Ibu sebagai guru calon-calon ahli surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.